Bab 817. Badai Topan. Nina Artavia sama sekali tidak menyangka Kenzi seperti ikan yang licin, yang segera meninggalkannya tanpa apa-apa untuk dipegang. Kenzi berjalan cepat ke pintu, membelakangi Nina Artavia, karena Nina Artavia baru saja melepas pakaiannya, dan Kenzi tidak ingin melihatnya atau memanfaatkannya. Nona Nina, topik yang tidak pantas seperti itu tidak boleh didiskusikan di antara teman. Saya dapat melihat bahwa suasana hati Anda sangat tidak stabil malam ini dan Anda perlu istirahat dengan baik. Saya akan menganggap apa yang baru saja terjadi seperti tidak pernah terjadi. Saya permisi dulu. Di bawah tatapan bingung Nina Artavia, Kenzi meninggalkan pintu tanpa ragu-ragu dan pergi tanpa melihat ke belakang. Nina Artavia tetap di tempatnya, melamun untuk waktu yang lama. Malam ini, rencana rayuan yang diusulkan Yayan akhirnya gagal. Ketika Yayan mendengar berita itu, dia merasa telah kehilangan 100 juta, selain menghela nafas, dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Namun, Nina Artavia tidak menunjukkan kekecewaan seperti Yayan, sebaliknya, dia lebih berpikiran terbuka. Meskipun Kenzi menolaknya malam ini, dia selalu merasa bahwa dia memang sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi wanita Kenzi. Karena dia sekarang tahu bahwa Kenzi tidak dekat dengannya karena Kenzi memiliki wanita lain di hatinya, bukan karena dia, Nina Artavia, tidak cukup menarik untuk pria. Dan detail yang lebih dipedulikan Nina Artavia adalah Kenzi hanya menghindari pelukannya saat itu, dan tidak mendorongnya, atau memarahinya dan tidak menganggapnya sebagai seorang jalang. Ini menunjukkan bahwa Kenzi hanya menghindarinya, dan dia tidak ingin membuat hubungan itu berakhir. Ini juga menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk itu. Justru karena Kenzi tidak ingin membuat hubungan jadi kaku, dan menyisakan sedikit ruang, hal itu membuat lamunan Nina Artavia tak terbatas. Brother Yayan, jangan terlalu kecewa. Meskipun penampilanku malam ini tidak ideal, tidak ada peluang antara saya dan dia. Saya pikir pasti ada harapan. Melihat Yayan masih menghiburnya. Yayan merasa agak aneh, bahkan rayuan pun gagal, apalagi yang bisa dilakukan untuk menjatuhkan pria itu. Dia merasa putus asa. Nina Artavia terlihat sangat santai, dan berkata, Brother Yayan, apa yang terjadi malam ini membuatku mengerti sebuah kebenaran. Kita hanya bisa membuatnya terkesan sedikit demi sedikit dengan ketulusan. Hanya dengan melakukan ini saya bisa mendapatkan ketulusannya. Nina, tentu saja saya juga memahami ini. Hubungan antara pria dan wanita bergantung pada akumulasi sedikit demi sedikit, tapi sekarang masalah utamanya adalah begitu dia menemukan orang yang dia cari, saya khawatir kamu tidak punya cukup waktu. Jika tidak punya cukup waktu, itu takdir. Karena kehendak Tuhan, maka saya tidak punya pilihan selain menerima nasib. Nina Artavia menjawab setengah bercanda, lalu mempercepat langkahnya dan berjalan menuju tempat parkir. Di bawah malam, Yayan memandangi sosok ramping yang sedang berjalan pergi. Tanpa sadar, dia tampak samar-samar melihat bahwa Nina Artavia yang anggun dan percaya diri sebelumnya tiba-tiba kembali. Kenzi kembali ke apartemen, melemparkan diri di tempat tidur untuk waktu yang lama tanpa tertidur. Dia merasa sedikit kesal. Nina Artavia tiba-tiba muncul di depannya malam ini, mengenakan pakaian yang sangat tipis. Jelas bahwa dia ingin membujuknya melakukan hal semacam itu. Ditambah dengan apa yang dikatakan Yayan kepadanya sebelumnya, Kenzi mengerti betul bahwa Yayan pasti berkonspirasi dengan Nina Artavia, dan ingin menggunakan trik kecantikan untuk menahannya di pulau ini dan menjadikannya suami Nina Artavia, dan kemudian melayani klub Trisancha. Masalah Kenzi sendiri terlalu banyak untuk dijelaskan, bagaimana dia bisa rela tinggal di pulau ini untuk membersihkan kekacauan Trisancha. Tidak peduli seberapa cantik Nina Artavia, dia tidak akan tinggal di sisinya. Selain itu, dia bukan tipe pria yang takluk ketika melihat wanita cantik. Wanita-wanita yang pernah berkencan dengannya, seperti Aurora Bliss, Yumiko, Yuna Seira, Lily Ruby dan lain-lain. Masing-masing dari mereka adalah jauh lebih cantik dari Nina Artavia, dia sama sekali tidak akan tergoda. Hanya saja dia sangat tidak ingin membekukan hubungannya dengan Nina Artavia dan Yayan. Lagi pula dia sekarang berada di sini, membutuhkan bantuan orang-orang dari Trisancha untuk mencari orang. Kenzi menghela nafas secara diam-diam. Dia hanya berharap pria bernama Hantu Air akan lebih membantu dan berita tentang Jaden Blue dapat dikirim dengan cepat. Selama dia menemukan Jaden Blue dan ibunya, dia dapat meninggalkan pulau ini segera. Dalam beberapa hari berikutnya, ada angin topan, dan Kenzi tidak pergi kemana-mana. Dia hanya tinggal di apartemen dan menunggu kabar dari Hantu Air.
Dia tidak bisa menahan diri lagi, ketika dia berinisiatif untuk menelepon hantu air memberitahunya, saya berada di kedai teh setiap hari akhir-akhir ini, tetapi Tuan Jaiden tidak muncul. Saya khawatir baru setelah musim topan berlalu, Tuan Jaiden akan mendatangiku lagi. Hari-hari menunggu berita adalah waktu paling membosankan yang dihabiskan Kenzi di pulau ini. Dia tidak berinisiatif untuk menghubungi Nina Artavia dan Yayan, dan Nina Artavia dan Yayan, mungkin karena malu, tidak datang mencarinya. Namun, Brian Adam sering datang, dan niat awalnya adalah untuk menjadi pesuruh Kenzi. Setiap waktu makan, dia akan mengantarkan makanan ke Kenzi. Kenzi tidak ingin dia menyia-nyiakan waktu Brian yang berharga, dia memarahinya beberapa kali. Jadi mulai hari keempat, Brian mungkin takut dimarahi, jadi dia tidak berani muncul lagi di gedung apartemen Kenzi. Yang mengejutkan Kenzi, selama periode waktu ini, Tuan Badang Sanjue, apoteker tua klinik bunga merah, sering membawa Akin si bocah obat untuk mengunjungi sesekali. Pada awalnya, Kenzi berpikir bahwa Badang Sanjue datang kepadanya karena dia ingin bertanya kepadanya tentang pengetahuan kedokteran, tetapi Badang Sanjue tidak melakukannya. Setiap kali dia datang ke apartemen Kenzi, dia hanya membawakan teh yang enak dan Akin menunggui di samping. Dia minum teh dan mengobrol dengan Kenzi, sepertinya sangat santai, dan kadang-kadang akan memainkan permainan catur dengan Kenzi, atau datang berkunjung saja. Kenzi tidak tahu kenapa Badang Sanjue sering datang ke rumahnya untuk menghabiskan waktu, tetapi Kenzi tidak repot-repot bertanya, bagaimanapun, menunggu kabar di apartemen itu membosankan, dan ada orang tua dan muda yang datang untuk minum teh dan bermain catur dengannya sebenarnya sesuai dengan seleranya. Siang hari itu, Badang Sanjue datang ke pintu lagi. Kenzi terbiasa menyambut secara alami sambil tersenyum, Brother Kenzi, cuacanya bagus hari ini. Apakah Anda ingin pergi ke desa nelayan untuk jalan-jalan, dan kemudian pada siang hari, kita bisa makan makanan laut asli dan ayam kampung asli? Kenzi merasa sedikit terharu ketika mendengarnya mengatakan ini, dan dia berpikir, pria tua ini mengundangnya tiba-tiba, seharusnya bukan sekadar jalan-jalan. Bab 818. Desa Nelayan. Kenzi tidak menolak ajakan Badang Sanjue, dia juga bosan di rumah setiap hari, jadi lebih baik pergi ke pedesaan untuk bersantai. Selain itu, Kenzi juga merasa bahwa meskipun lelaki tua Badang Sanjue sedikit sombong, menunjukkan aura seorang apoteker hebat dari waktu ke waktu, tetapi secara umum karakter lelaki tua ini cukup baik, relatif jujur, tidak melebih-lebihkan, dan orang yang cukup berguna bagi orang lain. Kenzi mengganti pakaiannya dan pergi bersama Badang Sanjue dan bocah Akin. Cuaca di luar sangat bagus. Selama interval topan, ini hari yang cerah. Badang Sanjue tidak memakai mobil pribadi. Mereka bertiga naik transportasi umum meninggalkan daerah perkotaan yang ramai, kemudian pergi ke pedesaan nelayan untuk melihat pemandangan. Badang Sanjue sangat akrab dengan Kenzi akhir-akhir ini, dia tahu Kenzi adalah pria menikah, tetapi untuk beberapa alasan, Badang Sanjue tampaknya tidak puas dengan ini, dan selalu ingin bertanya lebih banyak mengenai informasi pribadi Kenzi, latar belakang keluarganya dan sejenisnya. Tentu saja, Kenzi bukanlah tipe orang bisa berbicara blak-blakan. Mengenai urusan pribadinya, dia akan mengatakan apa yang bisa dikatakan dan apa yang harus dirahasiakan tak akan dia sebutkan. Pada siang hari, mereka bertiga melewati punggung gunung. Kenzi melihat banyak rumah model kuno dengan batu bata dan ubin hitam di tepi pantai di kaki gunung, mungkin desa nelayan kecil yang dituju. Badang Sanjue menunjuk ke halaman terbesar di antara rumah-rumah itu dan berkata, itu adalah tempat asal klan bunga merah yang berusia seabad. Menurut ketentuan saat ini, hanya halaman itu yang jadi markas besar Sekte Bunga Merah. Sekte Bunga Merah di daerah lain dari pulau ini hanya dapat dihitung sebagai cabang. Sekitar 100 tahun yang lalu, keluarga Sanjue pindah dari Fuji Selatan, dan membuka perguruan seni bela diri, berharap mendapatkan pijakan di Pulau Hong Kong. Tetapi pengajaran seni bela diri tidak terlalu baik, tetapi obat memar dan rematik klan Bunga Merah sangat populer di kalangan nelayan setempat, sehingga reputasinya semakin besar. Belakangan, namanya diubah ke Klinik Bunga Merah, sementara pengajaran seni bela diri sebelumnya menjadi sampingan, dan perawatan medis menjadi bisnis utama klan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini seperti menanam bunga tetapi tidak mekar, dan secara tidak sengaja menanam pohon willow yang justru jadi rindang. Kenzi hanya tersenyum setelah mendengar ini, dan tidak berbicara. Dia telah mendengar sedikit tentang budaya, medis, di Pulau Hong Kong.
Berbagai toko obat yang disebut klinik pengobatan bunga merah berusia 100 tahun, yang dibuka di jalan seringkali banyak klien sama seperti yang dikatakan Badang Sanjue. Pada tahun-tahun awal, klinik bunga merah tidak hanya mengajarkan orang untuk berlatih seni bela diri, tetapi juga merawat penyakit dan cedera, dan sebagian besar berasal dari sumber pengobatan dan seni bela diri yang sama. Ini sama dengan kasus dalam film dan drama televisi terkenal, Huang Feihung, hanya saja klinik Huang Feihung lebih terkenal, sementara banyak apotek yang baru relatif kurang terkenal. Tuan Kenzi, alasan utama mengundangmu ke sini adalah untuk mengunjungi rumah leluhur bunga merah. Juga untuk minum beberapa obat rahasia yang diturunkan dari keluarga kami, sekaligus mengundangmu untuk makan makanan lokal gratis, ayam dan ikan laut yang baru saja ditangkap oleh nelayan. Saya yakin Anda akan bersenang-senang dengan mereka dan merasakan perjalanan yang menyenangkan. Badang Sanjue tersenyum, seolah dia sangat bahagia, dan Akin, bocah obat sudah melepaskan diri dari mereka dan lari menuruni gunung. Jelas, dia lari ke rumah leluhur Sanjue terlebih dahulu untuk melaporkan kedatangan gurunya. Di halaman rumah leluhur bunga merah dengan batu bata biru dan ubin hitam, sekelompok pria kekar yang mengenakan seragam olahraga dengan posisi kuda-kuda, meninju satu demi satu di tengah teriakan pemimpin, dan seluruh halaman penuh teriakan keras. Akin masuk ke gerbang halaman dan melihat seorang wanita yang cantik dan tinggi di depan ruang utama, berdiri di sana menyaksikan semua orang berlatih tinju. Dia bergegas melewati kerumunan yang berlatih seni bela diri di halaman dan berteriak, "Sister Wulan, Sister Wulan. Kakek Sanjue ada di sini, dan Kenzi, orang yang akan diperkenalkan kepadamu, juga datang ke sini." Teriakan Akin membuat semua orang yang berlatih seni bela diri di halaman tampak membatu. Pukulan yang keluar semuanya stagnan di udara, dan mereka semua menatap wanita tinggi di depan tangga dengan mata aneh. Wulan Sanjue tidak bisa menahan diri lagi, dia tersipu cantik, berjalan dengan kakinya yang panjang, menepuk kepala Akin dan berkata, "Kenapa harus berteriak? Jangan bicara omong kosong, semuanya sedang berlatih, kamu tidak boleh mengganggu moral mereka." Akin ditepok tanpa alasan, dan melompat. "Aku tidak bicara omong kosong sama sekali." Bocah Akin itu tidak mengerti, wanita itu membuka mata almondnya lebar-lebar dan menatap anak kecil itu dengan marah. Pria yang memimpin banyak junior untuk berlatih, tiba-tiba berdiri tegak, seolah menahan napas, dia melangkah mendekat dan berkata, "Wulan, apakah yang dikatakan Akin benar? Kakek Sanjue membuat kencan buta untukmu. Mengapa kamu tidak keberatan dan malah setuju? Gary, apakah kakek Sanjue membuat kencan buta untukku atau tidak, tidak ada hubungannya denganmu, ini urusan pribadiku." Menghadapi pertanyaan dari pria itu, Wulan tidak menunjukkan emosi, dan ekspresinya dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali ke ruang utama. Suasana pelatihan seni bela diri di halaman benar-benar hancur. Sekelompok besar pria yang berlatih masih berbaris di halaman, mulai berdiskusi dengan rasa ingin tahu. Semakin sulit untuk menikahkan kakak senior Wulan dengan keluarga. Saya tidak tahu kualitas seperti apa pria yang dibawa kembali oleh guru Sanjue. Jika kakak senior Wulan menyukainya, kakak Gary akan keluar dari persaingan. Mendengar para junior itu berbicara dengan suara pelan, pria kuat bernama Gary Mill menjadi semakin kesal. Dia menunjuk ke semua orang dan meraung. Semuanya diam. Terus berlatih tinju. Jika ada yang berani malas, dia akan berlatih sampai muntah hari ini. Raungan marahnya, seperti auman singa, mengejutkan banyak murid junior hingga panik. Semua orang tampak kagum padanya, dan hanya dalam setengah menit, seluruh halaman dipenuhi dengan suara teriakan latihan tinju. Di antara pegunungan, Kenzi berjalan perlahan bersama Badang Sanjue. Keduanya mengobrol dan tertawa sepanjang jalan, menyaksikan pemandangan desa nelayan sepanjang jalan. Butuh waktu hampir 1 jam bagi mereka untuk sampai ke kompleks rumah leluhur bunga merah. Begitu Kenzi menemani Badang Sanjue melewati gerbang halaman, dia merasa suasana di halaman tampak agak aneh. Dia menyadari semua orang di halaman memandangnya dengan sangat tidak ramah, tidak menunjukkan antusiasme dan kesopanan yang seharusnya dimiliki orang-orang di desa nelayan, seolah-olah dia bukan tamu, tetapi orang yang datang untuk meminta hutang.